Perkenalkan, nama saya Samhudi, saya Ketua Kreasi Sungai Putat. Menarik sebenarnya untuk kawan-kawan di lingkungan RW 33 ini atau masyarakat Dharma Putra Dalam yang lebih dikenal dengan Sungai Putat Dalam ini, memang dari dulu sampai sekarang mereka sudah beradaptasi dengan gambut, tanah gambut ini, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Jadi di sini sudah ada kawasan pembagian kawasan lindung bersih masyarakat, kemudian kawasan budidaya. Kawasan budidaya ini identik dengan pengolahan seperti ini, pertanian dan sebagainya. Dan kemudian mereka juga memanfaatkan airnya itu untuk, kalau dulu untuk MTK, saat ini hanya difungsikan untuk mencuci saja sama kebutuhan mandi. Walaupun ada instalasi air PDAM, tapi mereka lebih cenderung menyukai air gambut ini karena lebih sehat menurut mereka. Sementara airnya itu mereka untuk minum, kebutuhan minum mereka cenderung memilih air hujan. Nah, ya artinya ini luar biasa sebenarnya, ini edukasi ilmu terapan yang menarik. Ya, artinya masyarakat ternyata sudah mempunyai ekspektasi mandiri itu berarti tinggi dan mandiri dalam pemanfaatan tata kelola lahan gambut itu, termasuk untuk menunjang kehidupan mereka dan itu. Saya Irwan, selaku Ketua RW di Dharma Putra Dalam RW 33, dan kediaman saya pas di RT 3, Kelurahan Sentan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Kalau palawija ulti ini udah lama Mas, udah belasan tahun sih sebetulnya, dan sampai sekarang ya inilah seperti ini keadaannya. Ada kangkung, bayam, sawi, dan ubi dan lain-lainnya. Ini kemana aja dijualnya nih? Ada ke Pelamboyan, Pasar Mawar, Sentral, pasar-pasar pagi di Kota Baru, itu saja atasnya sih. Kemudian pada akhirnya kita juga akan berbicara soal konsep ekonomi sirkular, karena ini bagian hilir dari konsep itu, dari Kreasi Sungai Putat yang kemudian menginisiasi gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat mandiri ini yang awalnya itu berbasis sampah organik maupun anorganik. Sementara kawan-kawan di sini di BUM RW ini, Badan Usaha Milik Warga ini, mereka lebih memanfaatkan hasil kompos yang diolah oleh unit usaha masyarakat di pengelolaan sampah organiknya. Jadi kita ada minimal ada 5 siklus tahapan proses. Yang pertama memang ada pengolahan sampah itu yang terbagi dengan 2 segmen, ada organik, ada anorganik. Itu ada pekarangan KSP, kemudian ada bangsa mata. Yang ketiga ada untuk aktivitas ibu-ibunya, itu ada kuliner, kemudian ada batik tulis. Sebagian besar juga di sini menjadi petani. Ada yang petani, ada yang bertani, kemudian ada ekonomi kreatif juga. Ini akan menarik. Di mana letak ekonomi sirkularnya, maka kita akan tahu karena tadi berbasis sampah, hasil sampah perkotaan, kemudian yang diolah oleh kawan-kawan pekarangan KSP itu menghasilkan pupuk. Itu yang kemudian diaplikasikan oleh kawan-kawan di BUM RW ini sebagai penunjang pupuk organik. Yang kedua, sub pakan sebagai pakan ternak alternatif, khususnya di unggas kecil, ayam, ikan dan sebagainya. Mereka sudah melakukan pemberian pakannya itu dengan maggot itu. Ini hubungannya ekonomi sirkular yang sudah kita bentuk
Dengan kata lain, 5 tahun terakhir kami sudah membentuk ekosistem ekonomi sirkular dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau keterlibatan masyarakat dalam hal ini perempuan itu cukup luar biasa, karena memang di segmen ini kita terbagi menjadi 2. Khusus gambutnya ada skema PKK, kemudian ada skema KWT. Nah, sementara kelompok wanita tani dan PKK ini berbagi tugas. Kalau KWT lebih pada sektor penanaman, sementara PKK yang terbentuk di sini untuk mengelola hasil tanamnya. Nah, kemarin sudah dibuktikan dengan misalnya kita ada aktivitas pelatihan semi lokal seperti itu untuk mengolah nanas menjadi sirup, kemudian menjadi olahan makanan lainnya. Ya, artinya ini peranan cukup penting, karena tanpa perempuan juga dalam mengelola kampanye soal gambut ini untuk mempertahankan itu juga akan terasa kosong ya. Ya, kalau kawan-kawan lebih cenderung berbicara konsep teori, sementara kami di sini sudah berbicara terapan dengan para perempuan-perempuan hebat yang ada di kawasan Kuat Sihir, Kampung Gambut Siantan Hilir, khususnya di RW 33 ini. Ya, mereka sudah survive dengan itu. Ya, artinya secara tidak langsung ternyata mereka sudah memiliki pengetahuan lebih dari kita sebenarnya dalam beradaptasi dan mengelola tanah gambut itu sendiri. Ya, pemerintah seperti biasanya mereka hadir untuk mensupport sebenarnya kegiatan-kegiatan kita yang ada di sini, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan yang ada di Pontianak Utara ini. Selebihnya itu masih dalam koordinasi dan perencanaan. Mudah-mudahan ke depan keterlibatan pemerintah itu lebih real, mendukung aktivitas kita, juga mendukung kampanye-kampanye kita terkait gambut kota ini. Ini hanya demplot saja, sementara yang harus kawan-kawan ketahui juga Pontianak itu berdiri di atas tanah gambut yang mesti dilindungi dengan pengetahuan lokal. Contoh, rumahnya itu seperti ini, harusnya rumah panggung, kemudian paritnya harus terawat dengan baik, dan sungai Kapuasnya juga terjaga dari tingkat pencemaran. Itu tri ekologi yang mesti diketahui banyak pihak terkait kota Pontianak ini. Itu harapannya. Termasuk status kawasan kita sedang mendorong juga dengan ke pemerintahan kota Pontianak untuk lebih dipertegas mana kawasan-kawasan yang tidak boleh dikembangkan untuk properti dan sebagainya, supaya alih fungsi lahan, alih fungsi lahannya itu tepat gunanya. Minimal ada kawasan-kawasan konservasi memang yang harus dipertahankan untuk mengantisipasi kota ini tenggelam.